Halo para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di channel Non Farisi, channel yang menyelidiki, mengungkap, dan mengupas semua fakta tentang Alkitab. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap bersukacita dan semangat kan? Saya doakan semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita bahas yang satu ini. Selamat menikmati. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu kisah penyelamatan kelahiran seorang anak, yang kemudian dilarikan oleh orang tuanya ke negeri yang jauh, hingga anak itu tumbuh dan kembali lagi ke tanah kelahirannya. Kita akan coba mengemas kisah ini dengan sedetail mungkin, sehingga lebih menarik dan bermakna untuk kita simak. Dan pastinya sahabat, anak ini bukanlah anak sembarangan. Siapakah dia? Tentu saja ia adalah seorang anak yang kemudian diberi nama Yesus. Mari kita lanjutkan. Jadi sahabatku, pada masa itu, ada dua penguasa yang berkuasa di Israel, yaitu Romawi dan Herodes. Tapi yang paling berkuasa adalah Kekaisaran Romawi, karena secara teritorial, Romawi memiliki kekuasaan yang paling luas di dunia. Suatu ketika, Kaisar Agustinus mengeluarkan perintah kepada seluruh wilayah kekuasaannya untuk melakukan pendataan penduduk, termasuk di Israel. Pada saat itu Maria dan Yusuf sudah bertunangan, sehingga mereka berniat mendaftarkan diri. Mereka berangkat dari kota asal mereka yaitu Nazaret di Provinsi Galilea, menuju kota Betlehem di Provinsi Yudea. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, di mana saat itu Maria juga sedang hamil. Sesampainya di Betlehem, ketika hari mulai gelap, Yusuf membawa Maria untuk mencari penginapan di kota itu. Akan tetapi, semua penginapan sudah penuh, tidak ada yang kosong untuk tempat mereka menginap. Yusuf berusaha semampunya, hingga mereka menemukan suatu tempat yang boleh kita katakan tidak cukup bagus, terlebih buat wanita yang sedang hamil. Tapi mau tidak mau, mereka harus menginap di tempat itu. Akhirnya mereka menginap di suatu celah mirip goa, yang digunakan sebagai kandang ternak domba. Di tempat itulah saatnya Maria bersalin, dan melahirkan seorang bayi yang diberi nama Yesus. Maria membungkus bayi itu dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam sebuah palungan. Para sahabat, beberapa waktu kemudian setelah Yesus lahir, maka datanglah sekelompok para penggembala ternak menemui mereka. Mereka datang ke tempat itu atas pemberitahuan dari malaikat Allah. Malaikat berkata kepada mereka, bahwa telah lahir seorang juru selamat yang dinantikan oleh segala bangsa, yaitu Mesias atau Kristus yang dilahirkan di kota Daud. Lalu semua orang di tempat itu merasa heran mendengar apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Setelah para gembala menyaksikan kelahiran bayi itu, maka mereka kembali pulang dengan rasa bahagia sambil memuji dan memuliakan Allah. Kemudian waktu pun berlalu, 8 hari kemudian, Maria dan Yusuf hendak membawa bayi itu ke bait Allah di Yerusalem supaya disunat menurut hukum Taurat Musa yang berlaku di Israel. Sesampainya di bait Allah, mereka bertemu dengan seorang imam yang bernama Simeon. Ia menyambut hangat Maria dan Yusuf serta bayinya. Kemudian ia menatang bayi itu sambil memuji Allah. Sebab, ia juga telah diberitahu oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang diurapi Tuhan. Lantas, Maria dan Yusuf amat heran akan segala apa yang dikatakan oleh imam itu.
Lalu ia memberkati mereka dan berkata kepada ibunya Maria, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang." Selain Imam Simeon, ternyata ada seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Ia menghampiri mereka dan mengucap syukur kepada Allah, juga berbicara tentang anak itu. Setelah semuanya selesai, maka mereka beranjak dari tempat itu dan kembali ke Betlehem. Nah, para sahabat, disinilah awal dari kisah yang nanti akan menggemparkan daratan Israel. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ternyata mereka juga mencari Yesus, bayi itu. Mereka mengatakan kepada orang-orang di Yerusalem, bahwa mereka telah melihat bintangnya di timur dan ingin datang menyembahnya. Lalu, berita tersebut tersiar ke seluruh Yerusalem dan terdengar oleh Raja Herodes. Maka, Herodes yang mengetahui hal itu pun terkejut. Ia merasa, bahwa posisinya sebagai raja orang Yahudi akan terancam oleh anak itu. Ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk meminta keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu mereka berkata kepadanya bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Setelah itu, secara diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu untuk meminta keterangan lebih lanjut. Ia mulai menyusun siasat yang licik. Ia berkata kepada orang-orang Majus itu supaya mereka pergi ke Betlehem mencari anak itu, dan menganjurkan jika telah bertemu, segera memberitahukan kepadanya keberadaan anak tersebut, supaya ia juga turut menyembahnya. Setelah mendengar kata-kata Herodes, berangkatlah mereka. Dan ternyata, bintang yang mereka lihat di timur itu telah mendahului mereka. Mereka terus mengikuti bintang itu hingga tiba dan berhenti di atas suatu tempat, yaitu tempat di mana Maria, Yusuf, serta bayi Yesus berada. Orang-orang Majus itu pun sangat berbahagia dan masuk ke dalam untuk menemui bayi itu. Ketika mereka menyaksikan bayi itu sedang bersama dengan Maria, maka mereka langsung sujud menyembahnya. Lalu, mereka membuka tempat penyimpanan harta benda mereka, untuk mengambil barang yang akan dipersembahkan. Mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Setelah itu, mereka pergi kembali pulang, langsung ke negeri mereka. Ternyata sahabat, mereka sudah diperingatkan lewat mimpi, supaya mereka jangan kembali menjumpai Herodes. Sahabat-sahabatku semuanya, setelah orang-orang Majus itu pergi, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf lewat mimpi. Malaikat itu mengimbau mereka agar melarikan diri ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Tuhan menyuruh kembali. Maka, malam itu juga, Yusuf segera membawa Maria serta bayinya, lalu bergerak ke Mesir. Sementara itu, di istananya, Herodes menunggu kedatangan orang-orang Majus itu. Tetapi dia tidak mendapat kabar apapun dari mereka, karena orang-orang Majus itu telah pulang ke negeri mereka. Maka, memuncaklah amarah Herodes. Ia sangat marah ketika mengetahui bahwa ia telah diperdaya. Lalu, ia menyuruh pasukannya membunuh anak-anak yang berada di Betlehem dan sekitarnya.
yaitu, semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun, yang ia hitung sesuai dengan waktu ketika orang-orang Majus itu datang mencari bayi Yesus. Pada saat itu, semua anak-anak dibunuh dengan kejam tanpa belas kasihan sedikit pun. Herodes terus memburu sepanjang hayatnya, sampai tiba saatnya, akhirnya ia pun mati. Kelanjutan dari kisah ini nantinya adalah sesuai dengan pesan Tuhan. Bahwa setelah Herodes mati, maka Tuhan menyuruh Maria, Yusuf serta anaknya Yesus keluar dari persembunyian di Mesir. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus. Demikianlah kisah singkat tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan keajaiban. Walaupun kedatangannya yang menjadi tumpuan harapan segala bangsa, kelahirannya yang membawa sukacita, namun Maria dan Yusuf tidak berbangga diri akan hal tersebut. Mereka selalu rendah hati dan taat kepada Allah. Mereka patuh meski harus meninggalkan negerinya sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Sangat dramatis bukan? Sekian dulu pembahasan kita. Semoga kita dapat mengambil makna dan hikmat yang terkandung dari kisah ini. Jangan lupa dukung terus ya sahabat, agar kita tetap semangat dalam mengulas cerita-cerita yang seru dan unik dari Alkitab. Semoga Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.